Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jelas suara Abu, Masya Kang Allah, Ihsan? kabar baik Abu pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jelas Abu. Baik, alhamdulillah. Amin. Izin lanjut Kang Ihsan ya. Kang Ihsan sehat semua kan? Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik Abu. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul Waalaikumsalam. min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita, mari kita mengucapkan syukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan Alhamdulillah. kepada kita karena memang mampu mendengarkan radio ini tandanya sehat telinga kita, sehat pendengaran kita. Sebagian di Zoom, sehat mata kita. Kita bersyukur untuk itu sahabatku. Dan mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salat kita sampai kepada Nabi, pada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in tabiutnya dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Abu Faris tidak Amin. bosan-bosan mengajak optimis dan terus berdoa dan ikhtiar. Mudah-mudahan nanti masalawat kita berdekatan dengan makam Nabi sambil kita sujud lama di raudhah sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma Muhammad. shalli ala sayyidina. Selepas sujud di sana, selepas berdoa di sana lalu kita ziarah makam Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Masya Allah. Pandemi segera berakhir dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Sahabatku, Alhamdulillah. Abu Faris, sahabat Ihsan dan sahabat yang di meja operator dan dimanapun berada, turut mendoakan semoga sahabat semua sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan berbagai urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku, alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini Abu Faris juga memaparkan dalam bentuk slide dan nanti di segmen kedua ada dua sahabat Abu Faris juga yang turut bergabung ini. Ini Kang Ihsan, kalau Siap, siap. SSG 2003 dulu, Kang Ihsan masih SD ya? 2003 Betul Abu, Masya Allah masih SD masih ya? masih jauh kali Abu. Masih jauh ya. Jadi Betul ini ada betul. dua sahabat saya, yang satu senior, yang satu lagi satu angkatan. Ada Kang Atar dan Kang Denny. Nanti insya Allah di segmen kedua kita Masya Allah. figur sapa juga. Beliau Baik baik. berjumpa di SSK 2003 dan Satguna di 2004. Insya Allah kita di segmen kedua. Masya Allah. Banyak ilmunya. Yang pertama ASN Planner, beliau ASN tapi memang entrepreneur juga. Dan juga Betul, Masya Allah. ada Kang Atar pimpinan di salah satu yayasan yang ada di Karawang sana. Baik Masya sahabatku, Allah. kita awali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke slide ya sahabatku. Abu Faris sengaja mengangkat tema pada malam hari ini. Itu temanya adalah membuka peluang sahabatku ya, membuka peluang. Untuk apa ilmu ini Abu Faris? Dalam berbagai hal, segmen dari berbagai hal dan dalam bentuk berbagai aktivitas pun. Jadi kita harus membuka peluang dalam membentuk menjemput rezeki, dalam dalam ta'aruf sekalipun kita harus membuka peluang ya gitu. Ta'aruf seorang ikhwan yang ikhtiar mendapatkan pasangan yang soleha ya harus membuka peluangnya. Kemana peluangnya? Nah, kita paparkan coba. Ya ini kaitannya global tapi banyak mengarahkannya ke kaitannya berbau bisnis karena memang saat ini kondisi kita harus fight gitu ya dalam hal ini. Harapan Abu Faris, keluarga besar MKFM ini bukan lagi seorang yang menyesal, bukan lagi yang menggerutu, bukan lagi yang menyalahkan keadaan. Nah, kita serahkan keadaan ini bukan lagi yang sepenuhnya mengkritik boleh ya, sepenuhnya menyalahkan pemerintah, mengkritik boleh, tetapi menyalahkan tanpa produktivitas ya konyol, tidak bisa apa-apa. Ya, oke, baik kita masuk sahabatku, Betul. membuka peluang. Jadi sahabatku kita harus meyakini ya di dalam kondisi saat ini khususnya dan dalam berbagai aktivitas kita. Jadi em, jangan pernah kecil hati ya dengan takdir Allah. Jangan pernah kecilkan yakin kita. Rezeki itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini boleh jadi sedang dikurangi rezeki kita. Baru bisa makan, belum bisa jalan-jalan dan yang lainnya. Tapi yakinlah mental kita harus kuat sahabatku, mental kita harus kuat. Ini sesaat 2 tahun boleh jadi gitu, mungkin lebih, tapi di kemudian hari kita bisa langsung melonjak lagi gitu. Jadi memang kita saatnya mengasah gergaji ya, kata bahasa Kang Atar di grup WhatsApp saya baca barusan. Nah jadi Masya Allah. dari itu gitu ya, saat ini kita mengasah gergaji, saat ini kita mengasah pisau, saat ini kita mengasah tombak, saat ini kita meruncingkan kembali panah kita
Untuk apa? Nanti sudah siap gitu ya, sudah siap pasarnya gitu. Entah itu bisnis umroh, entah itu bisnis apapun itu ya. Bisnis keripik kunyah gitu tuh pun ada Masya sahabat saya Allah. ada menyimak itu. Jadi bisnis apapun itu, ketika peluangnya sudah terbuka gitu ya, ketika pasarnya sudah siap, nah kita bisa melonjak lagi. Nah saat ini pasarnya sempit, orang berlari-lari dari bisnis jasa lari ke bisnis kuliner. Dari bisnis contoh dari bisnis jasa lainnya gitu ya, dari tour, dari pengajaran, dari penyelenggaraan umroh gitu bergeser lari ke bisnis sembako. Ini kan sekarang segmen pasarnya berkurang. Nah, ini maksud Abu Faris mengangkat tema ini, membesarkan mental kita sambil juga kita membuka apa yang bisa kita kita tingkatkan gitu ya. Sahabatku, ini pondasinya kita walaupun kita mempunyai skill, punya kemampuan, tapi tidak pandai menangkap peluang, ya maka tidak jadi. Tetapi seseorang yang punya skillnya tidak terlalu banyak, gitu. Rasanya saya dulu juga 2004 gitu kan. 2004 saya berlatih public speaking. Jadi ada peluang waktu itu menjadi asisten trainer, jadi press leader dulu namanya. Saya rasanya bukan yang terbaik, tetapi saya tahu memanfaatkan potensi, memanfaatkan peluang. Jadi saya kejar tempelnya ke siapa, lalu sambil upgrade diri gitu ya. Saya belajar juga. Um, Kang Isan saya punya story juga. Dulu saya nggak masuk tuh jadi penyiar waktu itu. Saya pernah mau jadi penyiar juga di MKFM Masya tahun Allah. 2004 waktu itu Masya diseleksinya Allah. sama Kang Nugi. Gak masuk saya. Tapi kodarullahnya 10 tahun kemudian 2014 masuk jadi narasumber malahan. Masya Allah. Oke, baik sahabatku itu ya Masya teman-teman Allah. semua Masya Allah. kaitannya tentang membuka peluang ini. Jadi apa saja itemnya? Tips dari Abu Faris ada 5 gitu ya, ada 5 cara membuka peluang itu. Yang pertama memanfaatkan koneksi, yang kedua meminta rekomendasi, yang ketiga ada ikatan gitu ya. Selanjutnya yang keempat pandai memanfaatkan tren ya ini, dan selanjutnya studi banding itu penting juga. Yuk kita masuk satu persatu sahabatku. Memanfaatkan koneksi teman-teman. Ya, dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi, kondisi nanti di kemudian hari, koneksi ini sangat penting sekali. Tidak di Indonesia, baik di Malaysia pun, karena saya berbisnis juga di Malaysia, berbisnis dalam artian jasa adalah jasa training dan penyelenggaraan kembara rohani. Ini koneksi ini sangat penting gitu ya. Berbanyak database, kita tuh harus banyak database dan kekhususan gitu ya. Database kita itu harus jelas gitu ya. Mempunyai koneksi kita itu kemana saja. Seperti ada beberapa sahabat saya, ada yang berbisnis ini, berbisnis A, B, C, D, berbisnis misalkan mempunyai posisi di A, B, C, D gitu ya. Di usia saya yang keempat, hampir ke-40 ini, ada beberapa sahabat yang sudah di posisi top gitu ya. Posisi direktur, pimpinan yayasan, misalkan sahabat saya yang bergabung sekarang. Nah, mempunyai posisi-posisi yang signifikan. Dulu juga yang dulunya katanya belajar ke saya, mempunyai posisi jadi wakil kepala sekolah. Terbaru ini sekitar seminggu 2 minggu yang lalu itu saya diundang ke tempat beliau menjadi wakil kepala sekolah dan diundang ke sana dan alhamdulillah ada income juga buat saya masuk. Artinya koneksi itu penting. Nah, jadi dari mana nih koneksi ini? Saudara kita dan jaringannya. Saudara kita punya teman siapa, punya relasi siapa, gitu. Nah, teman seangkatan dan jaringannya. Teman seangkatan, sahabat dan jaringannya. Guru kita tanya tuh silaturahim gitu, apa dan jaringannya tuh bisa ditawarkan produk apa dan yang lain-lainnya gitu ya. Teman media sosial juga, teman komunitas juga, tukar kartu nama itu teknik memanfaatkan koneksi. Lalu yang kedua ini adalah meminta rekomendasi. Teknik meminta rekomendasi ketika membuka peluang ya, meminta rekomendasi misalkan contoh gitu, Kang Ihsan ini seorang direktur gitu ya, seorang direktur dan saya mempunyai jasa penyelenggaraan umroh misalkan ataupun perjalanan jasa penyelenggaraan corporate gathering lah ya. Dulu saya sebelum pandemi ada salah satu bisnis saya yang itu. Jadi Kang Ihsan, saya punya jasa nih corporate gathering. Jadi sambil raker perusahaan, saya bisa desain programnya sedemikian rupa supaya tidak monoton. Nah, oh saya sudah nih dilaksanakan. Cuman saya punya teman gitu, teman saya di SDM juga. Nanti saya bisa rekomendasikan. Tah, itu kira-kiranya. Itu bentuk rekomendasi. Jadi kita memanfaatkan jaringan kita dari mulai sekolah, saudara kita dan yang lainnya
dan minta rekomendasi. Rekomendasi dalam bentuk diteleponkan, di WhatsApp-kan, di linkkan nomor teleponnya dan sedemikian rupa. Penting banget ini. Meminta rekomendasi ini sangat penting. Dan yang ketiga, ada ikatan teman-teman. Jadi makanya di dalam bahasa Sunda itu upami orang melak cabe pasti panen cabe. Upami orang melak bonteng pasti panen bonteng. Jadi kalau kita melak kehadian, kebaikan maka panen kebaikan juga. Hade jadi hade, goreng jadi goreng. Itu kata bahasa Sunda itu. Jadi kita ini sedang memupuk emosi gitu, di saat ini tuh ya, bersahabat gitu. Saya contohnya misalkan dengan Kang Atar dan Kang Rini yang bergabung melalui tautan Zoom sekarang nih. Gitu. Jadi ada ikatan emosi yang sangat kuat. Jadi ketika ada apa-apa juga, saya misalkan dulu lagi sakit gitu, tiba-tiba saya dikasih hadiah sama sahabat saya yang bergabung sekarang tuh. Dan itu betul-betul karena memang ada story panjang gitu. Dan teman-teman semua bangunlah ikatan dengan siapapun ya, dengan siapapun. Boleh jadi sahabat ada 1, 2, 3, 4, 5 dan dekat sekali, silakan. Bangun ikatan-ikatan itu. Bukan hanya film saja, ikatan cinta yang tayang sekarang di TV gitu. Lagi head to head sama siaran kita ya, ikatan cinta itu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, pandai memanfaatkan tren, sahabatku. Nah, saat ini gitu ya, saat ini di kondisi pandemi ini, yang tren apa bisnisnya? Jangan maksain teman-teman bisnis jasa. Udah nggak laku atuh. Gitu. Bisnis rental mobil udah nggak laku atuh. Nah, salah satu anggota di komunitas tempat saya jadi ketuanya, bisnis rental mobil ya sedang koma dulu sekarang. Jualan umroh udah belum laku atuh. Udah trennya lagi nggak ada gitu. Gitu ya. Jadi apalagi jasa apa lagi? Misalkan jualan apa lagi? Misalkan baju sekarang. Ada memerlukan, cuman lagi lesu. Jualan baju itu lagi lesu. Jualan fashion itu lagi lesu gitu. Nah, apa yang lagi baik sekarang dari mulai makanan dan kesehatan. Kosmetik masih bagus. Kosmetik ini masih bagus. Konsumsi ibu-ibu itu masih bagus gitu ya. Terus trennya siapa yang paling saving aman keuangannya, ASN, PNS itu bagus banget. Gaji karyawan BUMN masih aman gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Tapi kalau misalkan pebisnis, entrepreneur, termasuk yang di yayasan pun, di beberapa kebijakan yayasan yang saya ikuti sampai juga ada yang di yayasan tersebut gitu untuk saving dan subsidi silang dengan yang lainnya, karyawannya ataupun pekerjanya itu dikurangi 50%. Ada juga tren seperti itu. Maka kita harus tahu tren ataupun barang yang laku sekarang. Tuh, teman saya berbisnis beralih dari fotokopian ke buah-buahan karena buah-buahan trennya bagus. Itu salah satunya. Begitu. Nah, begitu sahabatku untuk memanfaatkan tren gitu ya. Dan yang kelima, sahabat semua, tidak ada salahnya kita studi banding. Jangan sampai studi banding itu mindset kita tuh kelas 2 SMA, kelas 2 SMP studi banding ke Jogja gitu. Saya paling inget banget. Saya kan orang kampung ya, Majalengka dulu. Jadi studi banding itu ke Jogja sekalian ke Borobudur, sekalian ke Candi Prambanan, sekalian ke Keraton Jogja. Itu studi banding ke Jogja itu seperti itu. Sambil naik bis. Wah, itu dulu. Itu tahun 1998. Aduh, Masya Allah, udah tua banget ya. Kalau pembanding ya Kang Ihsan. Studi banding teman-teman. Jadi datang gitu melihat gitu. Termasuk nanti insya Allah teman-teman semua ke luar negeri boleh kita studi banding, melihat kemajuan ya jiran kita, tetangga kita, misalkan Malaysia, Singapura gitu. Termasuk Thailand gitu. Salah satu tempat wisata yang ada di Lembang, floating market, itu terinspirasinya dari floating market yang ada di Thailand gitu, yang setahu Abu Faris mengikuti yang saya artikel yang saya baca itu. Karena memang di Thailand sudah terlebih dahulu ada pasar apung dan move naik sampan udah gitu jajan di situ gitu ya. Terinspirasinya dari floating market di Thailand begitu yang saya baca. Nah, itu sahabat semua, studi banding gitu ya. Studi banding itu berjumpa dengan orang, berjumpa dengan tempat gitu, melihat tempat, mempelajari gitu, diskusi, praktisi gitu di situ. Kalau sekarang bagaimana teman-teman semua? Ya kita terus saja, terus asah gergaji kita, asah pisau kita, terus asah. Yakinlah pandemi ini akan ada akhirnya gitu ya, akan ada akhirnya. Termasuk usia kita sekarang hidup nanti ada akhirnya. Ada sahabat saya juga
2 minggu atau seminggu yang lalu meninggal dunia. Ada akhirnya sahabat semua. Itu ada akhirnya. Termasuk pandemi ini insya Allah ada akhirnya. Jadi terus selama kita hidup kita produktif membuka peluang untuk bermanfaat untuk sesama insya Allah. Saya kembali ke Kang Ihsan dulu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abu atas penyampaian materi di sesi yang pertama ini. Tentu banyak sekali cara untuk memanfaatkan atau membuka peluang ya. Dan tentunya tadi disampaikan ada 5 cara membuka peluang, yaitu yang pertama tadi disampaikan ada memanfaatkan koneksi, ada juga meminta rekomendasi, kemudian ada ikatan, kemudian yang keempat ada pandai memanfaatkan tren, dan yang terakhir ada studi banding. Nah, tentunya sahabat MQ di kesempatan malam hari ini kami juga masih mengajak Anda untuk menyampaikan atau bertanya, juga menyampaikan atensi pada malam hari ini berkaitan dengan membuka peluang. Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Dan Abu mohon izin kami akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan Anda sahabat MQ, tentu kami masih mengajak Anda dan tentunya yang ingin berinteraksi langsung bersama kami melalui tautan Zoom, silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Baik, selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.